Dok, nah aku mau nanya soal obat-obatan ini. Tadi kan dokter juga bilang kayaknya jangan minum obat dulu ya. Kita kenali dulu, kita ketahui dulu sebenarnya sakit apa. Nah, untuk anak juga gitu. Kadang-kadang aku sedia aja tuh obat sakit panas, pilek, batuk dan sebagainya. Jadi kalau ada apa-apa, pengennya sih langsung aku kasih gitu loh, Dok. Iya. Kan jangan ya, Dok ya. Ya, sebenarnya kembali lagi tadi gitu, karena kan gejala tadi diciptakan oleh Tuhan, ada maksudnya gitu. Demam kita nggak tahu ya. Iya, gitu. Dulu mungkin kita belum tahu ya, sekarang kita sudah tahu bahwa ternyata demam ada manfaatnya, batuk ada manfaatnya gitu. Nah, terkait dengan obat, sebetulnya kembali lagi ke diagnosisnya apa dulu gitu. Kalau diagnosisnya umum yang sehari-hari yang sering ya, misalnya seperti common cold, diare akut tanpa perdarahan. Nah, ini adalah penyakit yang memang akan sembuh dengan sendirinya gitu. Jadi memang seiring berjalannya waktu. Nggak ada obatnya gitu. Sampai batas waktu berapa lama kita bisa menahan diri untuk tidak meminumi obat atau membawa ke dokter? Nah, yang jauh lebih penting adalah mengenali tanda bahaya. Itu kenapa kita judulnya adalah kapan kita harus ke dokter. Betul. Kalau common cold, batuk pilek ya, itu kan infeksi saluran pernafasan akut karena virus. Virusnya ada banyak jenisnya, ratusan ya, sekitar 200-an. Nah, kalau saluran nafas, jelas nomor satu yang kita takutkan adalah kalau dia terjadi sesak, gitu, sesak, infeksi paru-paru, gitu. Nah, tandanya tuh sesak. Jadi mengidentifikasi anak itu sesak, itu yang mungkin orang tua perlu berbekal diri. Nah, itu dia. Paling mudah adalah dan paling sensitif adalah menghitung nafasnya, menghitung nafas anak. Oh, gimana caranya, Dok? Cara singkat aja, simple. Hitung nafas aja kan, kita bernafas kan. Satu, gitu kan, hitung aja berapa kali alunan nafasnya dalam 1 menit. Kalau ritmenya kurang pas, berarti ada kecurigaan tertentu. Iya, jadi kalau misalnya frekuensinya menurut usia ya, jadi gampang ngafalinnya. Kalau bayi di bawah 2 bulan 60 batasnya. Kalau per menit 1 menit 60 berarti 1 detik 1 kali nafas. Ya, kalau bayi antara 2 bulan sampai 12 bulan itu 50 batasnya. Kita pakai WHO ya. Kalau di atas 1 tahun 40. Seperti orang dewasa mungkin. Orang dewasa berapa? Enggak, orang dewasa itu kan sekitar 20-30 kali per menit gitu, jadi lebih lambat. Tapi aku masih bisa. Mungkin kan ada telepon. Tapi harus pada kondisi anaknya tenang, kalau kondisi anaknya masih lari-lari. Iya, itu juga berarti pasti cepat ya. Oke, ada telepon, kita coba cek dulu. Halo Bandung. Pagi, dengan Ibu siapa? dengan Ibu Tia di Kelapa Gading. Ibu Tia mau nanya sama dokter ya, boleh yuk? Iya. Silakan Ibu Tia. Pagi dokter. Pagi Ibu Tia, silahkan. Ya, saya mau tanya ini dok. Anak saya waktu umur 2 minggu lahiran, saya kan lahiran 2 minggu di rumah itu, dia nafasnya bunyi blok gitu ya. Tapi itu belum batuk, pas bulan baru batuk, terus saya bawa ke rumah sakit, dokter cuma bilang alergi. Nanti kalau batuk cepet-cepet dibawa ke dokter Bu, dokter cuma ngomong gitu, kita dikasih antibiotik, obat batuk, obat alergi juga, gitu dok. Terus pas sebulan itu udah kita kasih obat, sembuh lagi batuknya, kita bawa lagi pindah ke rumah sakit yang lain. Nah kalau dokternya HPI lagi, Bu kasihanlah bayi dikasih obat, cuma dikasih balsam kuning sama obat tetes hidung berisi itu. Sama disuruh dijemur kalau pagi gitu. 2 bulan kemudian belum sembuh juga. Nah pas kemarin pas sekalian imunisasi kita coba lagi ke dokter yang kedua itu, baru dikasih obat, dikasih mekopek gitu, sama diuap 7 kali. Nah ini kan dia sekarang usianya udah 3 bulan setengah, terus kita udah ngejalanin diuap 7 kali, terus harus diapain lagi ya dok? Oke, cukup jelas ya. Dokter ada pertanyaan dulu nih? Iya, sebetulnya kita harus lihat lagi juga ya gitu. Ada pertanyaan dulu, batuknya berapa lama jadinya ya sudah? Batuknya sih nggak sering, cuman jarang-jarang sehari itu nggak sering banget dok. Oh, hanya ada waktu-waktu khusus enggak? Iya, cuma dia itu dahaknya tuh banyak banget. Cuma pas kita habis uap ini, dia bisa ngeluarin dahaknya, udah bisa. Jadi kalau dia bersin, itu dahaknya keluar dong. Tapi sekarang itu masih bunyi blok. Kita kan udah uap 7 kali. Nah, saya juga bingung mau alternatif gimana lagi. Kita bawa ke dokter mana lagi ya? Gitu. Masalahnya kan dari 2 minggu lahiran sampai sekarang itu masih bunyi blok gitu. Kayaknya nggak beda deh dok. Sekarang usianya?
sekarang 3 bulan setengah. 3 bulan setengah. Oh, 3 bulan setengah masih. Ya. Oke. Ditutup dulu Mbak Tia, ditunggu jawabannya ya. Oke, makasih. Oke, thank you. Jadi sebenarnya ini Mbak Tia ini merasa bahwa anaknya mungkin ada slime atau lendir yang berlebihan. Jadi sampai harus diuap dan sebagainya. Tapi memang kadang kayak gitu, aku juga gitu. Jadi ke dokter yang satu kurang puas, ke dokter yang lain. Tapi kadang-kadang beda-beda juga sih jawabannya, Dok. Sampai ya itu pusing, harus diapain lagi nih anak aku gitu. Karena masih terus seperti itu. Iya, gitu. Cuman kalau ini masalah bicara bayi kecil memang kita harus lebih hati-hati ya, sekali lagi gitu. Nah, tetap saya tidak bisa memberikan jawaban yang pasti karena kalau bayi kecil saya tidak berani berkomentar kecuali saya melihat langsung. Tetapi kalau noisy breathing, mungkin nanti kita sekali-sekali kapan kita bahas khusus ya tentang noisy breathing ya, tolong ya napas grog-grog, tentang napas grog-grog. Karena bahasannya bisa luas juga. Iya, bahasanya bisa luas juga. Dan maksudnya memang ada pada beberapa anak yang mungkin ini kita harus evaluasi lebih lanjut itu. Tetapi most of the time sebagian besar anak noisy breathing itu akan hilang dengan seiring waktu gitu. Jadi kita harus kembali lagi lihat lagi kondisi anaknya. Jadi jangan berpaku pada satu hal. Aduh, nafasnya berisik, gerak-gerok, lihat anaknya. Anaknya well doing tidak, aktif tidak, sesuai dengan baik atau usianya tidak. 3 bulan setengah, apa yang sudah menyusu dengan baik atau tidak. Jadi kita harus lihat aspek-aspek yang lain. Kalau yang lain ternyata dia doing fine, tidak apa-apa, memang bukan masalah yang harus kita khawatirkan gitu. Itu apalagi ini batuknya hanya sesekali ya, batuk sesekali wajar lah, sesekali ada debu lewat ya, dia bersin, dia batuk ya harus dong, justru gitu. malahan ya. Oke, dan tadi juga katanya ada kecenderungan alergi. Sama kok Mbak Tia, anak aku juga waktu itu dibilang alergi dingin ketika lahiran, terus napasnya grog-grog, terus aku juga cukup panik ya, kayaknya agak seperti Mbak Tia juga, jadi yang bingung apalagi anak pertama. Ternyata itu dia, aku cuma tengkurapin tidurnya, nggak lama kemudian, berapa bulan kemudian deh, langsung hilang. Jadi hilang sendiri. Kuncinya dia lihat anaknya secara keseluruhan. Jadi kan kita tidak ngobatin grog-grognya, kita tidak ngobatin slamnya, kita ngobatin anaknya. Kan jadi lihat anaknya secara keseluruhan. Jangan fokus ke itunya, ke penyakit grog-grognya gitu. Tapi jadi malah melupakan yang lainnya. Betul. Jadinya dia dikatakan alergi, dikasih antibiotik, diuap. Jadi ini apa ini? Gitu. Jadi coba minta diagnosis medis. Jadi itu memudahkan ibu untuk second opinion. Gitu. Oke. Dok, kita break dulu. Kalau udah ngobrol sama dokter nih kayaknya mau break aja nggak rela ya. Karena kita masih harus ada banyak obrolan. Oke, nggak apa-apa. Kita break dulu, nanti kita kembali lagi. Tetap di Kinan. Dokter, tadi kita jadi udah jelas ya tadi untuk Mbak Tia bahwa sebenarnya sekali lagi kenali lagi anaknya, dilihat lagi kalau memang sepertinya tidak baik-baik aja gitu ya, nggak terlalu serius atau bagaimana, kemungkinan memang anaknya tidak apa-apa ya. Itu hanya gejala umum biasa dan boleh nanti konsultasi lagi aja sama dokter anaknya lebih banyak lagi mungkin ya, Dok, lebih dekat dengan dokter anak tentunya. Kalau sama dokter kan cuma bisa ngobrol-ngobrol aja di sini. Oke, dokter, pemberian obat itu kadang-kadang kita dikasih antibiotik kan untuk membunuh bakteri sebenarnya, Dok, tapi kadang-kadang kita kena virus dikasihnya antibiotik sama dokter. Bagaimana kita menyiasati itu? Pokoknya semua tata laksana berangkat dari diagnosis. Jadi minta selalu diagnosis dalam bahasa medis. Kalau untuk infeksi saluran napas dengan gejala batuk pilek, antibiotik pada anak ya tempatnya hanya bila diagnosisnya pneumonia. Pneumonia titik pada balita ya, titik gitu. Ada juga faringitis yang karena streptococcus, tapi itu jarang pada balita. Apa itu, Dok? Itu jarang pada balita, jarang. Jadi nomor 1 pneumonia gitu. Itu nomor 2 otitis media, infeksi telinga. Infeksi telinga yang ada syaratnya itu, tidak semua otitis media perlu antibiotik juga gitu. Kita jadi harus tanya lebih detail karena sepanjang batuk pilek saja, sepanjang diagnosisnya common cold, selesma, faringitis bukan streptococcus, tidak ada tempatnya juga antibiotik alergi ya? Gitu. Ya apalagi kalau alergi jelas kalau diare, antibiotik. Kalau diare hanya bila diarenya berdarah. Kalau tidak ada darahnya atau berlangsung lebih dari 2 minggu baru kita berpikir yang lain. Selama itu diare akut tanpa perdarahan maka virus, tidak ada tempatnya antibiotik. Berarti kalau dikasih antibiotik kita harus pertanyakan lagi ya, Dok? Iya, antibiotik hanya untuk bakteri, jadi harus dibuktikan dulu ada bakteri atau tidak gitu ya, berdasarkan diagnosisnya. Oke. Nah, di luar antibiotik, obat-obat lainnya, obat-obat batuk pilek yang beredar di pasaran, mau yang di warung, apalah di apotek biasa diresepkan dokter sekalipun. WHO, AAP, WHO, American Academy of Pediatrics, FDA gitu ya, dunia sebetulnya melarang penggunaan obat batuk pilek khususnya pada anak di bawah 2 tahun. Gitu. Karena apa? Karena side effect-nya, karena efek sampingnya. Tidak ada obat yang 1000% aman, nggak ada.
Semua obat punya side effect gitu. Nah, jadi mari kita melihatnya itu secara keseluruhan. Ini diagnosisnya apa sih? Nah, baru dari situ kita berangkat ke tata laksananya. Nah, tata laksananya apakah melulu ke dokter itu harus dapat resep? Kan tidak gitu. Betul. Apakah melulu penyakit itu harus diobati? Jawabnya adalah obat. Tidak gitu. Hipertensi nggak akan selesai kalau kita minum obat. Yang lebih utama adalah kan gaya hidup dan hidup, treatmentnya dan lain sebagainya. Common cold nggak ada obatnya judulnya kalau common cold gitu. Jadi berarti kita boleh melakukan kayak hanya kompres saja, pelukan hangat, minum air hangat, mungkin itu mungkin itu. Jadi saya sedikit ingin meluruskan, tadi judulnya ada home treatment ya. Kesannya kalau ada home treatment, ada warung treatment, ada hospital treatment. Jadi ada pilihan treatment. Tapi kalau common cold ya emang nggak ada obatnya gitu. Jadi tapi bukan anaknya loh. Jadi dokter nggak ngasih obat. Jadi didiemin aja nih gitu. Ya nggak didiemin dong, dikasih minum, dipeluk, disayang, diobservasi, ada tanda sesak atau tidak, nggak didiemin gitu, matikan AC gitu ya. Pokoknya menyamankan lingkungan si anak sehingga dia bisa lebih nyaman. Membuat nyaman tidak melulu hanya dengan obat. Ya harus dilihat obat itu bermata dua gitu. Bukan berarti anti obat tapinya. Nah, itu kan kalau anaknya sudah sakit. Nah, jangan sampai anak kita sakit-sakitan atau terlihat sakit atau flu berat atau apapun. Nah, apa yang harus dilakukan untuk menjaga stamina si anak nih, daya tahan tubuh anak supaya kuat nih, Dok gitu. Ya, nomor 1 menjaga daya tahan tubuh adalah nutrisi yang optimal ya, yang bisa didapat dari banyak hal. ASI eksklusif 6 bulan terus menyusui sampai 2 tahun ya. Makanan pendamping ASINya berkualitas, makanan rumahan dengan konsep makanan yang beragam gitu ya. Lengkapi vaksinasinya sesuai jadwal, sesuai pedoman. Lakukan vaksinasi secara simultan. Jangan dicicil saban bulan datang seentrit sekali suntik gitu. Lakukan simultan. Jadi 1 kali kunjungan sesuai dengan jadwal idai. Hanya umur 2 bulan dapat DPT, dapat ini sekalian. Lakukan gitu sehingga menghemat jumlah kunjungan ke fasilitas kesehatan. Kalau kita berhemat, tidak sering-sering ke tempat di mana orang banyak berkumpul, tentu akan mengurangi risiko sakit. Setuju banget, setuju, luar biasa. Nomor 3, menggunakan obat secara rasional. Nah, itu dia, harus smart ya, Dok. Antibiotik gitu, karena daya tahan tubuh kita kan juga ada salah satunya adalah kuman baik. Ya kalau kuman baiknya digempur terus, ya lama-lama nanti daya tahan tubuhnya juga berkurang. Oke, Dok, aku minta tips dong, tips ini untuk para ibu-ibu di rumah nih. Apa yang harus dilakukan? Kita ngebut nih. Kapan harus ke dokter? Jawabannya dokter yang tahu. Iya, gitu. Jadi kalau batuk pilek secara singkat adalah bila ada tanda sesak. Ada tanda sesak dari frekuensi napas, dari keadaan umum anak secara keseluruhan gitu ya. Ada retraksi, jadi dadanya itu terutama di area bawah ini, di area perut atas, kalau nafas biasa kan normal kan mengembang kalau saat kita tarik nafas. Nah, pada saat tarik nafas dia justru cekung ke dalam. Nah, itu retraksi. Itu harus segera ke dokter gitu ya. Itu 1, bila sesak. Yang kedua, bila ada keluhan telinga. Keluhan telinga, karena komplikasinya ada 2, pneumonia dan otitis media. Keluhan telinga berupa nyeri telinga hebat atau keluar cairan dari telinga, itu harus dievaluasi apakah otitis media. Nah, kemudian kalau diare amati tanda dehidrasi. Ke dokter lah bila ada tanda dehidrasi. Tanda dehidrasinya ya, mulai dari ubun-ubun cekung, mata cekung, bibir kering gitu ya. Kulit kalau dicubit tidak segera kembali, yang paling gampang kencing. Pipisnya tidak kurang. Ada pipis dalam 6 jam. Kalau pakai diapers dicek-cek tuh ya. Iya, mungkin kalau lebih gampang kalau diare jangan pakai pampers biar gampang gitu. Bila ada darah, bila ada darah itu harus segera ke dokter. Dan yang ketiga kalau demam, pada anak demam, 1 kalau kejang harus ke dokter. Tentu ya. Kedua, kalau ada penurunan kesadaran kok tidur terus ya gitu, tidur terus itu harus ke dokter. Terus bila ada muntah-muntah hebat gitu, karena kan nomor 1 kan harus cairan ya. Kalau dia muntah-muntah hebat kita kan nggak bisa kasih cairannya. Muntah-muntah hebat, kalau ada perdarahan ya waspada demam berdarah gitu ya. Kalau ada perdarahan, sama kalau ada anaknya tidak bisa minum. Oke, itu ya, yang paling harus diwaspadai. Sama kalau bayi di bawah 3 bulan berlangsung mungkin lebih dari 24 jam, kita harus lebih waspada. Jadi kita kan tidak ada suhu tuh. Kalau suhunya sekian harus ke dokter, suhunya sekian gitu. Jadi karena kita tidak melihat suhunya, tapi kita melihat anak secara keseluruhan. Oke. Dokter, tadi dokter sempat bilang sama aku katanya mau buru-buru mau ketemu Ibu Jokowi apa gimana sih, Dok? Dokter nih jadwal padat merayap. Beneran, Dok?
Iya, aku pikir dokter bercanda. Ya udah deh, kalau mau ketemu Ibu Jokowi aku ngalah deh. Ya udah nggak apa-apa. Beneran ya. Makasih ya, tapi waktunya udah banyak banget yang bermanfaat. Tadi semua udah denger ya apa kata dokter Francisca. Gian, boleh anterin Ibu dokter nggak? Boleh, ayo dok. Ya, terima kasih kunci banyak. mobilnya. Kunci mobil mana, Mbak? Kunci mobilnya kan lagi dipakai sama Esa. Ada kunci Panzer itu tuh. Ya udah, taruh sama for rider nanti jadinya dokter jalanan langsung aku jalan. kosongin semuanya ya, nggak boleh ada yang Luar lewat. biasa. Iya, Terima kasih banyak, iya, Mbak sama-sama. Mia. Cepat sehat ya. Iya, makasih Dah. banyak ya. Aku udah sembuh kok, Dok. Langsung sembuh. Dadah, dokter. Ih, yang namanya dokter memang sibuk sekali. Ya udah nggak apa-apa deh, sambil nanti Gian nganter dokter, aku break dulu. Abis ini aku mau bicara sama ngobrol-ngobrol by phone sama Ketua AIMI. Waduh, setelah yang ini tetap di Kinanti.